Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullahi wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta banyak mengingat Allah. Surat Al-Ahzab ayat 21. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah suatu kewajiban bagi kita sebagai tanda makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah dengan sempurna bentuk, sehingga kita harus bersyukur kepada Allah karena nikmat Allah dan rahmat Allah setiap harinya kita terima. Hanya bersyukur kepada Allah lah tanda kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah suri tauladan yang baik bagi kita dalam mencapai kehidupan ini, baik kehidupan maupun kehidupan dunia maupun kehidupan di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita untuk masuk ke surganya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, surat tadi merupakan surat bahwasanya Rasulullah jadikan suri tauladan bagi kita sebagai umat manusia. Kemudian ada pagi ini, karena berhubungan bulan ini adalah bulan Rabiul Awal, bulan di mana banyak orang menyebutnya adalah bulan Nabi, karena pada bulan inilah lahir Nabi Muhammad SAW, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal. Pada pagi ini saya akan mencoba memperingati yang namanya Maulid Nabi tapi dalam bentuk yang lain, yaitu kata orang, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Bagaimana kita cinta kepada Rasulullah, yaitu kita harus mengenal ciri-ciri fisik atau postur tubuh Rasulullah SAW sebagai gambaran bahwa beliau adalah makhluk yang sempurna. Ada hadis yang dikutip daripada riwayat yang disampaikan oleh Imam Tirmizi, yang mana Ali bin Abi Thalib menggambarkan bagaimana ciri-ciri fisik Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis, Ali bin Ali berkata, postur tubuh Rasulullah tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Beliau termasuk orang yang berperawakan di antara kaumnya. Rambutnya tidak keriting dan tidak juga lurus kaku, melainkan ikal bergelombang. Beliau tidak gemuk, dagunya agak lancip dan wajahnya agak kundat. Kulitnya tampak putih kemerah-merahan, matanya hitam pekat dengan bulu mata yang lentik. Bahunya bidang, beliau memiliki dada yang memanjang dari dada hingga pusat. Telapak tangan dan kakinya tebal. Beliau berjalan dengan kecepatan sedang, sedangkan seakan-akan menuruni dataran yang miring. Bila beliau berpaling, maka seluruh badannya ikut berpaling. Di antara kedua bahunya terdapat tanda kenabian. Beliau memiliki hati yang paling pemurah dan penyayang di antara manusia. Ucapan dan perkataannya paling benar dan paling dipercaya. Perangainya begitu sopan dan lembut, sebagaimana beliau sangat ramah dan akrab dalam pergaulan. Siapa saja yang bertemu dan melihatnya, tentu akan menaruh hormat dan dengan segan kepadanya. Siapa saja yang pernah bergaul dan mengenai beliau, tentu ia akan jatuh hati kepadanya.
mereka yang menceritakan perihal sifat dan perangainya akan berkata, belum pernah aku melihat orang yang teramat istimewa seperti beliau atau Nabi Muhammad sebelumnya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, itulah gambaran fisik Rasulullah yang disampaikan dalam sebuah hadis dari Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Dari hadis tersebut ada beberapa poin yang kita bisa ambil. Yang pertama, Nabi Muhammad mempunyai tubuh yang tidak begitu pendek dan juga tidak terlalu tinggi. Dalam artian beliau tingginya lebih kurang, kalau kita perkirakan berdasarkan searching saya di Google, rata-rata manusia Arab itu tingginya lebih kurang 170 cm. Kalau kita perkirakan, karena Rasulullah pernah mengatakan bahwasanya semakin akhir dunia manusia akan lebih pendek, karena Nabi Adam alaihissalam tingginya 20 hasta atau lebih kurang 20 meter ke langit. Sementara mungkin kita pikirkan tinggi Nabi Muhammad lebih kurang 190 sampai 2 meter. Kemudian warna kulit beliau adalah putih kemerah-merahan, tidak putih pucat, artinya putih yang mengandung darah, tidak putih yang mengandung. Beliau tidak begitu disegani karena beliau memiliki tubuh yang kemerah-merahan. Kemudian rambut beliau tidak keriting dan tidak tegak lurus kaku, artinya rambut beliau ikal bergelombang. Kemudian wajah beliau tidak terlalu bulat sebagaimana disampaikan oleh para sahabat, seperti bulan purnama yang bersinar bercahaya. Kemudian beliau mempunyai bahu yang bidang, artinya antara bahu dengan bahu kiri dan kanan sejajar. Kemudian dengan telapak kaki beliau tebal dan artinya tidak kasar, mempunyai telapak kaki yang cukup tebal. Kemudian cara berjalan beliau agak cepat seperti orang yang turun dari tempat kemiringan. Kemudian cara menolehnya, ketika menoleh beliau dengan duduk, beda dengan kita. Kalau kita dipanggil orang hanya kepala yang menoleh, sementara Nabi Muhammad kalau dipanggil orang dia menoleh dengan seluruh badan, artinya beliau mempunyai rasa hormat kepada orang yang dimanggilnya. Kemudian ada tanda kenabian di dua pundaknya, yaitu seperti daging yang berwarna merah sebesar telur burung merpati. Setiap nabi diberi tanda kenabian di kedua bahunya, yaitu sepotong daging yang berwarna merah sebesar burung merpati. Itulah ciri-ciri fisik Nabi Muhammad SAW yang digambarkan oleh Ali bin Abi Thalib. Mungkin gambaran yang disampaikan Ali bin Abi Thalib itu gambaran yang cukup membuat kita terpesona bahwasanya beliau mempunyai tubuh yang begitu indahnya, yang begitu sehatnya, begitu hebatnya dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kelebihan fisik kepada Nabi Muhammad karena beliau juga diiringi dengan kelebihan akhlak yang cukup mulia. Dari ciri-ciri tubuh Rasulullah itu dapat kita ambil kesimpulan. Yang pertama, dengan mengenal ciri-ciri Nabi, kita meningkatkan kekaguman kita kepada Rasulullah SAW. Walaupun kita tidak berjumpa, tapi para sahabat menggambarkan. Ada suatu ulama yang mengatakan, kalau kita bermimpi ketemu Rasulullah tidak sesuai dengan ciri-ciri fisik Rasulullah tersebut, itu adalah berarti setan. Kemudian menjadi teladan bagi kita dalam kesehatan dan kebugaran, dengan tubuh Nabi yang bidang, tubuh Nabi yang begitu sehat, memberikan motivasi bagi kita bahwasanya Nabi Muhammad tidak berpunya penyakit. Karena kita tahu selama Nabi Muhammad meninggal, selama Nabi Muhammad hidup dan meninggal pada saat beliau juga meninggal pada 12 Rabiul Awal tahun 632 Masehi, beliau hanya sakit sebagai tanda kematian, bukan sakit yang begitu bendera bagi beliau. Kemudian dengan meneladani kepemimpinan dan kibauan beliau, kita bisa lihat dengan langkah tegak beliau seolah-olah dia menuruni tanah yang miring. Itu menandakan bahwa beliau mempunyai langkah yang tegak dan beliau menoleh dengan seluruh badan, nanti menandakan bahwa beliau adalah berwibawa. Artinya beliau sangat berwibawa, sangat dihormati oleh orang-orang karena beliau mempunyai sikap yang menghargai orang apabila dipanggil. Berbeda dengan kita, kalau kita menoleh hanya di kepala saja, sementara Nabi Muhammad yang merupakan
mempunyai akhlak yang mulia. Kalau dipanggil oleh orang, beliau menoleh dengan seluruh badannya. Itulah sikap dan kebawaan beliau, karena beliau adalah seorang nabi. Bagi kita sebagai umatnya, jadikan suri tauladan dalam hal segi kesehatan, kebugaran, jagalah diri kita. Kemudian dari segi menghormati orang, kita harus menghormati orang juga, karena orang juga itu adalah sesama dengan kita manusia yang harus kita anggap, karena Allah telah memberikan keistimewaan kepada manusia berupa akal dan pikiran. Jangan merendahkan orang lain, karena juga dia adalah makhluk Allah. Kalau kita merendahkan orang lain, kita berarti merendahkan Allah, karena Allah yang telah menciptakan manusia tersebut. Oleh sebab itu, suri tauladan bagi Nabi Muhammad, bagi kita adalah mencontoh dengan sebaik-baiknya, semampu kita, sesuai dengan keadaan dan kondisi kita pada zaman sekarang. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahumullah, itulah gambaran ciri fisik Nabi Rasulullah. Semua kita cinta kepada Rasul, cinta kepada Nabi Muhammad, walaupun kita tidak berjumpa, tapi gambarannya telah memberikan bahwasanya kita menampakkan bahwa Rasulullah telah mempunyai fisik yang baik. Untuk lebih jelasnya, bisa bapak-bapak ibu baca di buku Sama'il Nabi karya Imam At-Tirmizi. Di situ digambarkan bagaimana cara hidup Rasulullah, mulai dari kehidupan menyisir rambut, sorban, sikat gigi, siwak, lengkap. Di situ diberikan oleh Imam At-Tirmizi sebagai gambaran Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahumullah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pagi ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.